Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Pawon Obrolan. Kali ini kami akan membahas tentang wewe gombel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah merequest tentang wewe gombel. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini atau yang sudah melihat channel ini. Support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke topik dan pembahasannya. Oh, wewe gombel. Itu Mi, wewe gombel itu mungkin dari video kemarin kali ya. Iya, yang request, ada yang request dari video yang kemarin itu. Sebelumnya ada yang request tolong jelasin tentang wewe gombel, katanya gitu. Emang wewe gombel tuh nih, kalau wewe gombel tuh sebenarnya dari manusia, apa emang dari dulu udah ada mungkin jin atau gitu. Wewe gombel sebenarnya ya asal mulanya itu manusia, Oh jadi bukan jin, bukan ya? bukan Berarti manusia biasa seperti ya kita ini. kalau manusia berarti ada kisahnya, berarti ada sejarahnya mungkin. Ya udah pasti Nah, seperti apa itu kisahnya? mau tahu. Pastilah. Soalnya kawan-kawan udah pada nungguin. Kapan? Sekarang? Ya. Kemarin. Nggak takut buat ntar besok. Jadi gini, dulu ada bukan sebuah kayak ada satu keluarga hidup di tengah-tengah hutan, ya bisa dibilang di atas pegunungan lah gitu. Dia tinggal di pegunungan. Seorang suami istri memiliki anak satu. Nah, dia setiap hari-harinya itu bertani atau cocok tanam, makan dari hasil pertanian atau perkebunannya. Bahkan kalau dia pingin yang namanya makan nasi atau pakai lauk lah atau apa segala macamnya, hasil kebun dia itu, panenan dia jual di pasar, jadi barter lah gitu tuh, Iya, zaman dulu barter ya. barter. Akhirnya barulah dia bisa yang namanya makan nasi atau lauk pauk dan sebagainya. Setiap kali dia ke pasar, pasti dia bawa semua keluarganya, istrinya sama anaknya. Nah, berhubung istrinya itu cantik, akhirnya setiap kali ke pasar, turun gunung, setiap kali ke pasar banyak cowok-cowok yang naksir sama istrinya. Akhirnya ya yang namanya dia hidup ke satu orang miskin atau orang nggak punya, dan dia sabarin. Awal ya dia tetap sabar, banyak yang ngomong beginilah begitulah. Ketika suatu hari dia bilang atau pesan sama istrinya, udah Bu, biar bapak aja yang ke pasar, ibu tetap di rumah saja. Soalnya suaminya kasihan sama istrinya, banyak yang menggoda di pasarnya. Bahkan mungkin sebagai suami sama ada rasa cemburu atau gimana. Soalnya bukan satu dua yang menggoda, banyak, terutama penjual ikan. Nah, ketika suatu hari pas
dia hasil panennya mau dijual di pasar, istrinya ditahan, tidak boleh ikut, tidak boleh turun gunung. Akhirnya dia pergilah sama anaknya yang masih kecil, yang sekitar umuran 6 tahunan. Pas di pasar, banyak yang bertanya atau menanyakan, kemana istrimu? Kok nggak diajak? Bahkan ada penjual ikan yang ya bener-bener cuman paling yang menonjol dia sih, yang bener-bener menggoda atau naksir gitu tuh. Kelihatan cinta banget. Iya, bener-bener ingin memiliki itu tuh. Akhirnya si penjual ikan ini meledek. Hei, kamu masih lama tidak di pasar? Kalau masih lama, biar saya yang menemani dulu istrimu di rumah. Nah, dari situ spontan refleks dia marah. Akhirnya terjadilah baku hantam di pasar. Sampai-sampai dia mau dibunuh, atau suaminya ini mau dibunuh sama tukang ikan itu. Karena tukang ikan udah pasti bawa senjata tajam lah, banyak senjata tajam di situ, pisau atau apa, golok. Sedangkan dia tidak bawa apa-apa, cuma sekedar bawa apa sih semacamnya panenan. Akhirnya terjadi baku hantam. Ketika si pemuda ini mau dibunuh, ditendanglah dari belakang tukang ikan tersebut, tersungkur sampai tersungkur jatuh. Pas dilihat, yang menendang adalah prajurit kerajaan. Akhirnya semua orang-orang pasar menyalahkan atau bersaksi, emang iya tukang ikan itulah yang salah. Ditangkaplah, dibawa ke kerajaan untuk disidang. Akhirnya ditangkap, dipenjarakan. Ketika itu pemuda itu sama anaknya langsung pulang. Udah terjual ini segala macam lah. Akhirnya langsung pulang. Nah, dia berpesan sama anaknya, nah, jangan sampai kamu cerita ke ibu kamu. Nurut anaknya. Nah, beberapa hari kemudian, singkat cerita, yang penjual ikan ini dipenjara 2 minggu lamanya. Akhirnya 2 minggu tersebut udah dilampaui, akhirnya keluar dari penjara. Dia bukannya sadar tapi merajalela. Dia cari-cari orang pintar, yaitu dukun yang benar-benar sakti. Kebetulan di desa tersebut ada nenek-nenek yang dibilang dukun lah, yang sakti. Akhirnya dia minta tolong ke dukun tersebut untuk membunuh pemuda tersebut. Waktu zaman dulu tidak ada yang namanya uang sekian juta, ini segala tidak ada. Cuman dengan pembayaran sekantong semacam kayak uang logam sama ya rempah-rempah gitu tuh. Akhirnya si dukun tersebut bertanya sama penjual ikan ini, kamu mau saya apakan orang itu? Apa mau langsung saya bunuh? Apa secara perlahan-lahan? Akhirnya si penjual ikan itu meminta sama dukun tersebut, udah nih, bikin perlahan-lahan aja mati. Ya sudah, kata dukun tersebut, kamu sekarang ambillah ayam yang di kandang itu, di kandang
orang dukun tersebut. Diambil ayam, ditusuk duburnya, pantat ayam tersebut, disumpal, dicocokin lah gitu. Akhirnya entah dijampe-jampe, entah pakai apa gitu, apa segala macam lah, dilepasin lagi, taruh lagi ayamnya di kandang. Nah, dari situ tanpa disadari pemuda tersebut di rumahnya mengalami sakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Mau buang air besar susah, mau buang air kecil susah. Akhirnya perutnya makin lama makin membesar. Si istri tersebut bingung. Awal mula ketika pertama sakit, dia paling mengambil rempah-rempah atau daun-daunan yang ada di kebun untuk mengobati si suami tersebut. Lama-kelamaan perut si suami makin membesar, bahkan berniat untuk membawa ke tabib. Dulu tabib, bukan dokter, membawa ke tabib atau orang pinter. Dia nggak punya uang. Akhirnya udahlah, dia putus asa, atau dengan semampunya, sebisanya dia ngambil rempah-rempah, dia tumbuk, dia obatin sendiri. Singkat cerita, setelah 7 hari suami tersebut meninggal. Nah, istrinya tidak mau sampai kabar meninggalnya suami ini terdengar sama orang-orang desa. Tapi tidak maunya, dia menguburkan suaminya sendiri di belakang rumahnya, menggali kuburan sendiri. Akhirnya yang namanya rahasia apapun atau yang namanya bangkai pasti tercium juga, ya kan? Lama-kelamaan terdengarlah berita kematian suaminya itu sama orang-orang kampung. Dari situ orang-orang kampung semua silih berganti datang untuk melamar. Tapi satu pun tidak ada yang diterima. Terutama yang penjual ikan. Dia sudah 3 kali berturut-turut selalu ditolak. Memang nolaknya secara halus. Dia berkata, saya belum siap. Apalagi ini belum sampai 40 hari meninggal suami saya. Entar aja kalau saya udah siap. Itu setiap hari, bahkan setiap jam banyak orang yang ngantri membawa makanan, membawa segala macam untuk merayu dan menggoda supaya menjadi miliknya. Akhirnya satu pun tidak ada yang bisa. Setelah beberapa hari kemudian, punya berpikiran jahat lah yang namanya penjual ikan ini. Dia nekat datang malam-malam mau memperkosa, supaya setelah diperkosa pasti mau jadi istrinya. Nah, pas malam-malam ke situ niat mau memperkosa, mau memaksa, akhirnya pas mau lagi diperkosa, si anak laki-laki tersebut yang umur 6 tahun ini, kecil ini, tanpa disadari dia mengambil sebuah kayu, dipukullah kepalanya si tukang ikan itu sampai tersungkur lagi, sampai enggak sadar, saking kerasnya mukulnya pas kepala belakangnya. Akhirnya lari sama ibunya, dibawa ke tempat lain gitu. Nggak taunya ada sebuah gua di situ. Nah, tinggalnya di situ
ibu sama si anak. Berhari-hari tinggal di situ, bahkan makan pun seadanya. Entah daun-daunan, entah apa, pokoknya yang ada tanaman yang di situ dimakan sama si ibu dan si anak tersebut. Soalnya dia pergi nggak bawa apa. Nah, balik lagi kembali ke si tukang ikan itu nasibnya. Akhirnya udah berapa hari dia sadar, dicari-cari nggak ketemu. Dia langsung mendatangi dukun lagi yang dulu pernah membunuh suaminya. Akhirnya minta pengarahan dari dukun tersebut. Awal si tukang ikan ini cuma nanya ada di mana perempuan ini. Nggak taunya kata si dukun itu ada di sebuah pegunungan, di sebuah gua. Nah, akhirnya menawarkan lagi si dukun tersebut, apa perlu saya buat dia seperti suaminya waktu tempo hari. Nah, kepikirlah seperti itu karena dia sudah dipukul atau sudah disakiti. Ya udah, setuju. Tapi seperti biasa, jangan langsung dibunuh. Buat dia menderita dulu. Jadi matinya pelan-pelan lah. Akhirnya kata si dukun tersebut, oke, saya siap. Nah, sebelum kejadian dia disantet, berhari-hari anaknya kan makan seadanya. Akhirnya entah masuk angin, entah apa, dia sakit demam, panas tinggi. Saking paniknya, dia biasa nyari rempah-rempah, dedaunan yang ada untuk mengobati anaknya. Sampai beberapa hari demamnya tidak turun, makan pun jarang. Akhirnya si dukun setelah menyantet atau mengguna-guna si istri atau si ibunya ini, dari situ enggak kerasa pas sedang berdiri terjatuhlah. Akhirnya si anaknya kan nggak bisa bangun, cuma sekedar melihat, bu, kenapa bu? Akhirnya si ibunya itu bangun, bilang, maaf nak, sekarang ibu nggak bisa nyari obat dan makan buat kamu lagi nak. Badan ibu sakit, nggak tahu kenapa. Nah, dari situ berhari-hari ditahan, nggak makan, nggak minum, bahkan anaknya sakit nggak bisa diobati, dirinya pun sakit nggak bisa diobati karena badannya lemas. Dari situlah timbullah dia payudaranya membesar karena diguna-guna tersebut. Akhirnya lama kelamaan menjadi besar, meletus, darah bercak, meninggal dunia. Selang 1 hari anaknya pun ikut meninggal. Nah, itulah asal mulanya yang namanya wewe gombel. Jadi wewe gombel itu kan identiknya gede payudaranya. Nah, iya, Karena disantet itu ya. karena disantet. Nah, setelah meninggal itu dia gentayangan berarti ya? Dia gentayangan. Awal mulanya dia mendatangi yang namanya dukun yang pernah nyantet dia, nyantet suaminya juga. Karena di dalam gua tersebut setelah dia meninggal, banyak jin-jin yang ada di situ
akhirnya merasukilah roh dia, sehingga dia itu menjadi gentayangan. Penasaran ya, kalau tidak dirasuki jin-jin yang ada di gua tersebut, ya mungkin dia juga nggak bakalan namanya gentayangan. Nah, timbullah yang namanya wewe gombel. Mungkin kalian atau yang lain bertanya-tanya, kok bisa disebut wewe gombel? Iya benar. Ya kan? Nah, wewe gombel itu, wewe artinya hantu. Iya. Gombel itu nama pegunungan atau desa tersebut. Desa Gombel, Gunungan Gombel. Nah, disitulah hantu gombel. Zaman dulu, Kenapa wewe gombel? Kan matinya kan disantet. ya, Terus kenapa gentayangan itu nyarinya anak kecil, nyulik anak kecil? oh, ya karena dia identik dengan anaknya. Dia masih merasa kasih sayang, anak satu-satunya. Iya kan anaknya itu ya. Iya, itu identik wewe gombel. Beda sama wewe lain. Kalau hantu-hantu lain identiknya menakuti semua, entah mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki-laki. Tapi wewe gombel identiknya menculik anak-anak. Ini buat apa itu nyulik anak-anak? Ya, sekedar buat menghilangkan rasa kasih sayang atau kangen dia. Kangen ya. Iya. Itu juga setelah dia menculik anak-anak, dikembalikan lagi, Iya pasti balikin ya. dibalikin lagi. Tapi dengan catatan, setiap anak kecil yang diculik wewe gombel itu identik setelah dikembalikan lagi, dia merasa bengong. Apa sih, melamun. Kebanyakan melamun aja. Kenapa itu dihilangin kesadaran atau gimana? Ya karena dia sudah dibawa ke alam dimensi lain. Orang goib. Nah, beberapa hari setelah dikembalikan lagi, timbullah yang namanya dia sering melamun. Banyak ya misalkan yang kayak yang cerita-cerita gitu kan. Kalau misalkan diculik wewe gombel, tapi cuma diculik doang nih, Mhm. belum sempet dikasih makan atau apa gitu, itu masih normal. Kalau di misalkan ketemu lagi, Iya. kalau dikasih makan. Iya, kalau langsung ketahuan. Apa ketahuannya? Jadi misalkan kita nih, kan kebanyakannya biasanya kalau wewe gombel itu beraksi pas maghrib atau siang hari. Sudah kalah. Iya, jadi pas diculik atau ketahuan nih, wah anak saya nggak ada, kita langsung nyari. Kalau orang kampung, wah anak nggak ada, pasti larinya ke Pak Kiai atau orang pintar supaya melihat atau mendeteksi ada di mana nih. Nah, kalau zaman sekarang kan kadang-kadang kalau kita cari segala macam nggak ada, lapor polisi, ya kan? Ya boleh juga kalau diculik. Tapi kalau yang nyulik wewe gombel dulu tuh, wewe gombel terkenal setiap maghrib Iya. itu semua desa pintu tertutup, anak-anak tidak boleh ada yang keluar. Itu biasa juga kalau ada hilangan pasti orang-orang nyari tuh kayak peralatan dapur pada dikeluarin, Ya. dikumpulin tuh ya. Ya, supaya berisik dan terdengar sama orang tersebut. Karena sebenarnya kalau dengan secara mata dohir mungkin nggak kelihatan, tapi kalau secara mata batin, anak kecil tersebut masih ada di situ, di tempat kapan dia diculik dan di mana dia diculik, ada di situ. Karena dimensinya beda ya. Nah, dimensinya beda, ditutup. Tapi kalau misalkan ada semacamnya, sekarang kan udah banyak tuh yang namanya indigo segala macam kan. Kalau misalkan dia langsung melihat,
langsung dia ambil sebelum ya tadi, sebelum dikasih makan, sebelum dikasih kesenangan, sebelum dikasih main segala macam lah gitu sama wewe gombel ini, baru dia nggak langsung kembali juga, nggak langsung ngebengong atau ngelamun, Masih normal. masih agak normal gitu. Tapi kalau udah dikasih makan, dikasih segala macam sama ini, udah dikasih kesenangan atau di inilah biar senengnya anaknya betah gini. Nah, otomatis kalau kita secara ininya goibnya, entah kita minta tolong sama paranormal, entah kita tolong sama Pak Ustadz atau Pak Kiai yang lebih tahu, setelah kembali lagi timbul seperti itu. Tapi emang ya lama kelamaan, kalau sering diserengatin terus, sering dibawanya ke pengajian atau ibadah terus, insya Allah kembali lagi normal. Ini udah gitu aja ya. Ya kalau ya takut ada pertanyaan lagi atau gimana ya Itu terserah. mah itu. Kalau ada yang mau nanya tentang Ya udah. wewe gombel, Ya udah, kawan-kawan mungkin segitu aja ceritanya. Kalau ada yang punya pendapat silakan komentar di bawah atau di kolom komentar. Buat kawan-kawan yang di rumah yang lagi nonton, terima kasih. Dan buat yang udah support channel ini juga terima kasih. Udah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.